Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayuda Suti dengan NIM 208200110. Di sini saya akan menjelaskan laporan pengelolaan kelas yang telah saya buat. Kegiatan administrasi, perencanaan kelas, program tahunan, materi pelajaran IPS, Satuan Pendidikan MTS Negeri 1 Ponorogo, kelas 8 semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Kompetensi inti atau KI 1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam interaksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3 memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4 mencoba mengelola dan menyajikan dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kompetensi dasar 3.4 menganalisis kronologi perubahan dan kesinambungan ruang geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. 4.4 menyajikan kronologi perubahan dan kesinambungan ruang geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Materi pembelajaran, latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. A. Perluasan pendidikan. B. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. C. Rasa senasib seperjuangan. D. Perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. E. Berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Program semester tahun pelajaran 2021-2022. KI 1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dalam lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3 memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4 mencoba mengelola dan menyajikan dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kompetensi dasar 1.3 menganalisis kronologi perubahan dan kesinambungan ruang geografi, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. 4.4 menyajikan kronologi perubahan dan kesinambungan ruang geografi, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Materi pokok, latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. A. Perluasan wilayah. B. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. C. Rasa senasib seperjuangan. D. Perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. E. Berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Program harian, kompetensi inti K1 hingga K4. Kemudian waktu pembelajaran, sasaran kegiatan, materi kegiatan, dan keterangan. Kemudian yang kedua, pengorganisasian kelas. Membuat struktur organisasi kelas yang meliputi wali kelas, ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris bendahara, serta seksi-seksi lain seperti keamanan, kekeluargaan, keindahan, ketertiban, kebersihan, kenyamanan, dan keamanan.
serta menentukan tugas organisasi kelas tersebut. Kemudian yang ketiga, membuat jadwal piket dari hari Senin hingga hari Sabtu, yang mana setiap harinya terdiri dari 5 orang siswa. Kemudian yang keempat, menyusun jadwal pelajaran dari hari Senin hingga hari Sabtu, di mana kegiatan pembelajaran dilakukan mulai dari pukul 7 hingga pukul 2 sore. Dalam jadwal ini terdapat 2 kali waktu istirahat. Yang kelima, komunikasi kelas. Komunikasi formal digunakan rapat kelas, rapat pengurus kelas beserta wali kelas, diskusi kelas, rapat antara komite dengan wali murid, serta pengambilan rapat, dan komunikasi informal yang digunakan oleh anggota kelas. Dan yang terakhir, kontrol kelas, meliputi tata tertib untuk siswa dan tata tertib untuk guru. Tata tertib untuk siswa yaitu dilarang datang tepat waktu sebelum jam 7, memakai atribut lengkap dan berseragam sesuai hari, memakai sepatu hitam boleh bertali, bagi siswa laki tidak boleh menyemir dan mengunci rambut, bagi siswa perempuan wajib memakai jilbab. Seragam dilarang ketat dan membentuk bodi, dilarang mengerjakan PR di kelas, wajib mengikuti kegiatan pembiasaan dan sholat wajib atau sunnah berjamaah, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, berperilaku sopan pada guru dan teman sekelas, tidak boleh makan saat jam pelajaran berlangsung. Tata tertib untuk guru yaitu wajib datang 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai, memasuki kelas tepat pukul 7 dan mengikuti serta kegiatan pembiasaan, dilarang bermain HP saat menerangkan pelajaran, dilarang memakai pakaian yang ketat dan menunjukkan bodi, dilarang meninggalkan kelas tanpa alasan yang jelas, dilarang makan saat jam pelajaran berlangsung, dan dilarang menghukum siswa dengan kekerasan. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di file yang telah saya kirim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.